Oke guys, balik lagi bersama gua Pinkman dan kali ini gua bakalan bahas Lucky Sam lagi chapter terbaru yaitu chapter 553 ya guys. Oh iya, gua pengen ngasih tahu dulu nih ya bagi yang nungguin alur cerita Lucky Sam ya, sabar ya, gua lagi bikin skripnya gitu ya. Skrip ceritanya gitu. Itu gua udah sampai chapter 7 ya, mau ke 8. Gua niatnya sampai chapter 10 dulu ya. Nanti gua upload sampai chapter 10 dulu. Gua lihat perkembangannya gimana, apakah banyak yang suka atau enggak ya. Kalau misalkan banyak yang mau lanjut lagi, nanti gua lanjutin gitu ya, langsung 20 chapter kayaknya. Kalau misalkan nanti yang sampai chapter 10 ini banyak yang suka, banyak yang mau lanjut, nanti gua naikin 20 chapter jadi sampai chapter 30 ya, berarti ya gitu ya. Oke, langsung aja lah ya, nggak usah berlama-lama, kita ke videonya, let's go. Oke, jadi chapternya dibuka dengan orang ini yang ngelihat ada tangan palsu tapi nggak ada orang di situ. Jadi dia buru-buru pergi karena firasatnya nggak enak. Terus panel pindah ke Jongsok yang nyerang Gitae, tapi dia langsung ditebas sama Gitae pakai kapak. Jinrang langsung auto marah sambil nyerang Gitae pakai kekuatan melindunginya sampai damage-nya lumayan kuat. Terus flashback bentaran di mana Gabrong bilang kalau Jinrang itu layak ngegunain kekuatan buat ngelindungi sesuatu. Tapi dia harap Jinrang nggak bakal nyempurnain teknik itu. Soalnya itu kekuatan yang menyedihkan. Balik lagi ke Jinrang yang terus-terusan nyerang Gitae. Gitae balik nyerang lagi pakai kapaknya, tapi ditangkis pakai tangan kirinya, dan Jinrang lanjut nyerang lagi sampai tulang-tulang tangannya pada remuk. Pas Gitae udah ke pojok, Jinrang langsung nebas Gitae pakai kapaknya, tapi serangannya itu masih bisa ditahan sama Gitae. Gitae gak nyangka kalau Jinrang bakal sekuat ini. Terus Gitae mulai nyerang Jinrang sambil bilang kalau dia jadi inget Meksiko. Soalnya di sana itu pembunuhan udah biasa terjadi. Tapi mereka ngebunuh itu bukan buat senang-senang. Alasannya cuma satu, yaitu buat numbuhin rasa takut biar nggak ada yang berani ngeganggu mereka dan organisasinya. Terus PHS kebangun dan coba buat berdiri, tapi Junggo langsung ngedudukin dia. Junggo bilang kalau PHS kesana, PHS bakal mati. Dia begitu karena dia itu masih peduli sama PHS. Dan juga bakal ada yang sedih kalau PHS mati. Abis itu Gitae beneran motong tangannya si Jinrang. Terus pas Gitae mau motong palanya Jinrang, tiba-tiba Gimyung datang. Dan chapternya ditutup dengan Gimyung yang nanya, apa Gitae bakal terus megangin kapaknya pas lagi ngobrol sama adiknya. Oke guys, jadi itulah chapter kali ini ya. Lumayan singkat kali ini chapternya ya. Dan ya, langsung aja kita pembahasannya nih. Nah, yang pengen gua bahas itu nih, si Jang Hyun nih kemana gitu ya. Masa udah beberapa chapter ini nggak datang-datang gitu ya. Sedangkan Gimyung aja yang dari arc pertama Busen aja nggak ada, tiba-tiba datang gitu ya. Gimyung udah nyampe, tapi si Jang Hyun belum nyampe-nyampe. Kemungkinannya sih yang paling masuk akal itu si Jang Hyun tuh diserang ya sama Na Jae-gyeon gitu ya. Pingsan juga gitu. Jadi Na Jae-gyeon kesini, Jang Hyun diserang gitu kan. Terus juga kekuatan yang menjadikan yang dimaksud sama Gabrong itu, maksudnya itu, nah itu ya sampai ngebuat tangannya Jinrang itu remuk gitu ya. Jadi ini berhubungan sama Pak Jin Yong yang bilang kalau dia lama-lama ngekopi tekniknya si Gabrong itu, tubuh dia bakal hancur. Nah mungkin itu ya. Jadi ke si Jinrang juga sama, tangannya pada remuk gitu ya di sini ya. Jadi emang tekniknya itu bisa ngehancurin tubuhnya dia sendiri gitu ibaratkannya mah. Cuma kalau buat Gabrongnya sendiri gua nggak tahu ya, si Gabrong ini bakalan tangan remuk juga apa enggak. Kayaknya enggak sih kalau kata gua mah. Nah di sini si Junggo juga bilang kan kalau misalkan PHS maju dia bakal mati gitu ya sama si Gitae ini, dan juga nanti bakal ada yang sedih gitu. Nah yang paling memungkinkannya itu si Jonggun berarti ya, yang dimaksud sama si Junggo ini ya pastinya harusnya Jonggun. Tapi ini nih gue nih agak keganggu di sini jujur, karena kan Jonggun ini deketnya sama PHS yang badan ori, muridnya sendiri gitu kan, udah saling berinteraksi satu sama lain gitu ya, udah kayak kakak adik. Cuma masa si Junggo bilangnya ke si PHS yang badan gede gitu, badan sempurna ini, sedangkan PHS badan besar sama si Jonggun ini kerjaannya gulut mulu kan gitu kan, belum ada kayak yang kerja bareng gitu, maksudnya kayak latihan bareng tuh enggak gitu. Apa di sini si Junggo ini tahu kalau misalkan PHS ini satu badan gitu sama PHS badan ori gitu, atau cuma ini kesalahan PTJ? Kalau kata gue sih PTJ yang gak konsisten gitu. Ngerti kan maksud gue? Soalnya si Jongbun ini taunya PHS badan ori sama PHS badan sempurna ini beda orang kan. Dia taunya cuma temenan doang. Sedangkan si Jongbun itu dekatnya cuma sama si PHS ori gitu. Soalnya hubungan murid dan guru gitu. Itu aja sih kayaknya yang pengen gue bahas di chapter ini. Nah kalau misalkan kalian ada pembahasan atau hal yang menarik lainnya, kalian bisa komen langsung aja di bawah ya guys ya. Oke lah guys, mungkin untuk video kali
kali ini cukup sekian aja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga buat support gua dengan cara sesimpel mungkin, yaitu dengan cara subscribe. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu update video-video terbaru dari gua ya guys tentunya. Dan ya oke lah, terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.